Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Yang kita hormati bersama, terutama tuan rumah ini, Pak Yulian Mutmainah, yang santri yang sukses di pemikiran, sukses di gerakan, di jaringan, dan teman-teman narasumber yang lain, Terima kasih banyak, Pak Kiai. Aman, Mbak Roswita, Ibu Yeti, dan Pak Tuti, serta seluruh peserta, terutama dari PWNA Riau. Kalau saya pertama tentu saja seperti Mbak Tuti ya, mengucapkan selamat dan ikut bangga atas terbitnya zakat untuk korban kekerasan seksual. Ini merupakan pemikiran yang saya kira cukup penting dan berani, di mana kita semua perlu sekali produk pemikiran yang berangkat dari realitas di satu sisi, tapi juga menjawab kebutuhan realitas itu sendiri. Kalau kita berangkat kepada pembicaraan tentang zakat misalnya, tadi disebut sebagai salah satu filantropi, padahal kalau kita lihat pada masa Nabi itu pendapatan negara yang reguler satu-satunya cuma zakat pada saat itu. Yang lain adalah ghanimah, itu tidak reguler kalau ada perang kan. Kharaj itu baru ada pada masa khalifah lebih banyak. Jadi satu-satunya itu adalah zakat. Memang pertanyaannya lalu adalah apakah konsep zakat itu perlu diperluas atau tetap dipersempit? Diperluas dalam arti apakah semua pendapatan negara atau pendapatan yang untuk isu-isu sosial itu tetap disebut sebagai zakat atau disebut sebagai doribah atau pajak. Nah, istilah doribah kan baru itu. Dalam masa Nabi tidak ada istilah doribah. Karena itu Pak Masdar mengenalkan zakat adalah pajak, pajak adalah zakat misalnya. Itu yang paling luas sekali ya, yang paling luas di antara pemikir Muslim yang mengatakan bahwa ya satu-satunya income atau fiskal negara dalam konteks Islam ya cuma satu, zakat. Nah, kalau cuma satu zakat, maka penting untuk merumuskan kembali dari mana sumbernya, siapa saja yang berkewajiban, berapa. Jadi nanti nisab, kadar, sumber, harta, dan orangnya bisa dirumuskan ulang, tidak sebagaimana yang sementara ini ada dalam fikih. Nah, begitupun distribusinya atau targetnya itu juga harus dikembangkan lagi, karena kalau dalam arti sempit dalam fikih itu sangat-sangat terbatas, jadi perlu diperluas kembali. Dan ada yang ulama sangat mempersempit ya, kalau kita lihat misalnya Ibnu Hazm yang paling mempersempit itu, di mana zakat ya harus sebagaimana pada masa Nabi saja. Jadi kalau Nabi tidak tidak mengeluarkan zakat dari padi, ya padi tidak ada zakatnya. Jambu tidak ada, salak tidak ada, sawit tidak ada misalnya. Jadi pas seperti ada pada masa Nabi, cuma gandum, cuma kurma, cuma kambing, cuma unta, bahkan sapi juga diperdebatkan, dan cuma emas dan perak. Uang apakah zakat? Tidak kalau kata Ibnu Hazm. Lalu kemudian perdagangan zakat enggak? Tidak juga perdagangan. Rumah, mobil, apapun kemewahan tidak perlu zakat. Karena zakat dipersempit pada makna persis bagaimana ada pada masa Nabi. Tetapi Ibnu Hazm ketika ngomong begitu, lalu tidak berarti bahwa tidak ada kewajiban lain selain zakat. Tidak. Karena zakat itu kewajiban khusus, sementara kewajiban umum adalah mengentaskan kemiskinan, menyelesaikan persoalan sosial, dan itu sangat luas, bisa ditentukan oleh ijtihad dan oleh negara misalnya. Dan di antara yang sempit dan luas ini lalu muncul juga berbagai istihad-istihad yang ada yang setengah-setengah, ada yang moderat, ada yang melesat jauh. Dan sayangnya dari semua ijtihad yang ada ini, karena mungkin tidak berangkat dari atau kurang berangkat dari realitas kehidupan perempuan, sedikit sekali yang bicara tentang perempuan.
Kalau kita lihat misalnya fikih zakat Qardawi sebagai magnum opus karya zakat terbaik, terbesar, terluas pada masa kontemporer, itu sedikit sekali membahas tentang perempuan, baik perempuan sebagai sumber maupun perempuan sebagai target, apalagi perempuan sebagai amil, perempuan sebagai pelaksana, perempuan sebagai proses, perempuan itu sedikit sekali dibahasnya. Jadi kata-kata innamal fuqara wal masakin dan seterusnya, wal amilin wal mu'allafah itu kesannya semua adalah laki-laki. Karena contoh-contoh yang ada lebih banyak ke laki-laki. Bukan berarti lalu pemikiran Qardawi itu hanya untuk laki-laki, tidak, saya tidak bilang begitu. Tetapi nuansa yang dibahas dalam fikih zakat itu tidak secara sengaja, secara khusus, secara nyata mengambil pengalaman-pengalaman perempuan. Jadi disinilah pentingnya buku fikih zakatnya Yuli ya, bahwa walaupun ada khusus nanti korban kekerasan seksual, tapi secara umum kan ingin mengatakan bahwa pengalaman perempuan itu harusnya diangkat ketika kita bicara tentang fikih zakat. Karena fikih zakat itu dari mulai yang sempit sampai mulai yang luas itu kan isunya tentang bagaimana orang-orang yang memiliki kebutuhan, terpenuhi kebutuhannya melalui institusi sosial yang disebut filantropi tadi. Jadi bagi orang yang agak moderat misalnya, zakat itu adalah institusi sosial. Jadi kalau pajak itu pembangunan, untuk isu-isu pembangunan itu pakai pajak. Untuk institusi sosial itu pakai zakat, kira-kira begitu. Zakat ada yang wajib, namanya zakat, tapi ada yang sunnah, disebut sedekah biasanya. Walaupun bahasa Quran sodakoh itu justru wajib, innamas sodakotu misalnya. Tapi istilah yang dipakai oleh ulama fikih itu kalau zakat itu yang wajib, kalau sedekah itu yang sunnah misalnya. Nah kalau kewajibannya atau pemberiannya itu akibat relasi keluarga, namanya nafkah kan. Tetapi kalau atas dasar sukarela, maka namanya bisa hibah dan hadiah. Nah, zakat adalah institusi sosial yang wajib. Dari mulai yang mempersempit sampai yang memperluas itu wajib hukumnya, tapi untuk institusi sosial. Tapi kalau yang paling luas termasuk pembangunan dianggap sebagai zakat. Anggaplah kita ambil kata kunci yang paling tengah, yaitu institusi sosial. Sosial artinya bagaimana kebutuhan-kebutuhan sosial di masyarakat itu terpenuhi melalui zakat, terutama kebutuhan orang-orang yang paling marginal, paling tidak memperoleh akses, paling dengan bahasa miskin, fakir, punya hutang, ibnu sabil misalnya, dan juga fisabilillah itu kan orang-orang yang secara sosial tidak dapat akses ekonomi, tidak memperoleh akses ekonomi atau memperoleh tapi sedikit dapatnya, tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itu bahasa umum kalau kita ingin ambil kata kuncinya ya. Jadi zakat adalah kewajiban dalam Islam yang terkait dengan institusi sosial untuk memastikan orang-orang yang tidak memperoleh, tidak terpenuhi, tidak cukup atau tidak punya secara ekonomi, dia terpenuhi melalui kewajiban zakat. Nah, pertanyaannya memang kalau kita bicara tentang reformasi hukum zakat, itu dari mana mulainya? Apakah mulai dari sumber-sumber zakat itu sendiri atau cuma asnaf zakat saja? Nah, ini perdebatan ulama fikih baik klasik maupun kontemporer. Kita kenal istilah qiyas misalnya untuk meluaskan sumber-sumber zakat. Tidak hanya emas perak tapi juga uang. Sekarang mungkin saham, sekarang industri bisa jadi. Kalau dulu kuda, apakah juga bisa masuk nanti kendaraan misalnya. Orang yang punya mobil Mercy itu kena zakat atau tidak? Walaupun dibilang zakat itu hanya untuk harta yang berkembang, kalau harta yang dipakai itu tidak wajib, tetapi ulama mengatakan berapa sih orang akan menggunakan hartanya. Jadi kalau mobil itu berapa orang dianggap menggunakan mobilnya? Kalau lebih dari 2 atau 3, saya tidak tahu berapa persisnya, apakah tetap dianggap sebagai harta yang untuk digunakan atau harta untuk disimpan? Kalau untuk disimpan itu artinya adalah untuk investasi. Kalau investasi itu kena zakat. Nah, ini sumber-sumber ini juga didiskusikan dalam fikih lama maupun fikih kontemporer. Begitupun kadar dan nisab, walaupun jelas-jelas misalnya
emas itu misalnya harus 100 gram, lalu uang itu harus dikiaskan dengan emas misalnya, lalu tanaman itu kalau padi misalnya 700 kilogram misalnya, atau kalau berupa beras sekitar 600 kilogram dan seterusnya. Kalau kambing 40, onta 5, sapi 30. Apakah itu sesuatu yang pasti atau itu cermin dari nilai kekayaan pada masa Nabi? Sehingga cerminnya itu, standarnya itu bisa berubah kalau berubah nilai-nilai ekonominya. Karena 1 ton padi misalnya, itu jauh nilainya dengan 100 gram emas. Sekarang 1 gram anggaplah 1 juta misalnya, maka 100 gram emas sudah 100 juta. Sementara 1 ton padi itu tidak jauh dari 10 juta atau 15 juta. Jadi petani masih miskin sudah keluar zakat. Sementara orang kaya zakatnya baru setelah 100 juta punya uang. Apalagi kalau unta. Unta sekarang 1 unta harganya ada yang 50 juta. Berarti orang yang punya unta itu nunggu sampai punya 500 juta baru zakat. Nah, sementara kalau kambing, 1 kambing anggaplah 2 juta, kalau 2 kali 40, 80 juta, itu mirip dengan emas. Nah, petani itu cuma 1 ton, 1 ton itu maksimal ya, karena hitungan sederhana itu 750 kilogram kalau padi, atau 600 sekian kilogram kalau beras. Itu kan sangat tidak ramah pada orang miskin. Sementara zakat sendiri secara filosofis itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ini kata Nabi. Zakat itu secara filosofis diambil dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang lebih, dikembalikan kepada orang-orang miskin, orang yang membutuhkan yang tidak punya pemasukan. Nah, ini filosofi ini tidak jalan kalau sumber-sumber zakatnya timpang. Nah, sekarang sampai saat ini ya semua lembaga ambil zakat saya kira masih menggunakan pola fikih lama yang timpang itu, yang dikritik oleh berbagai ulama kontemporer sebagai tidak realistis dalam mengamalkan filosofi zakat yang tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Karena itu pertanyaannya, penting tidak untuk mereformasi pemikiran zakat di sisi sumber. Sumber artinya adalah hartanya, lalu orangnya, nanti apakah anak kecil dan orang dewasa wajib zakat atau tidak. Karena ada yang bilang zakat itu harus dari orang dewasa. Nah, pertanyaannya, anak kecil kalau punya uang banyak, warisan dari orang tua, wajib zakat nggak itu? Lalu non-muslim wajib zakat atau tidak? Lalu lembaga, karena zakat itu kalau ibadah kan yang melakukan individu, mukallaf. Mukallaf itu orang yang diwajibkan beribadah, yaitu orang-orang. Nah, sekarang pertanyaannya, lembaga wajib zakat nggak? Misalnya organisasi Muhammadiyah, itu kaya raya misalnya, NU kaya raya misalnya, Aman misalnya, atau Fahmina, itu organisasi. Wajib zakat nggak kalau punya uang melebihi standar nisab? Nah, ini dulu kan nggak dibahas, karena dulu nggak ada lembaga yang punya uang. Pada masa Nabi maksud saya. Jadi itu juga pembahasan tentang reformasi zakat yang belum disentuh banyak sekali. Kalau di Yusuf Qaradawi masih cuma pabrik yang wajib zakat, karena asumsinya pabrik itu mengelola keuangan. Tapi kalau kita bilang lembaga wajib zakat, maka pertanyaannya kantor-kantor, organisasi-organisasi, lalu yayasan-yayasan itu juga wajib zakat atau tidak itu? Karena dia kan mengelola atau punya atau menyimpan uang organisasi, lembaga itu wajib atau zakat atau tidak? Itu pertanyaan sumber ya. Jadi zakat itu apakah dari kekayaan, dari manapun sumbernya, apapun bentuknya, yang penting kekayaan, sebagaimana logika pajak itu kan mudah. Atau orangnya harus tertentu, usianya harus tertentu, zakatnya harus tertentu, bentuknya harus tertentu, sehingga lele tidak bisa misalnya, ayam tidak bisa. Lalu kalau sekarang ada budidaya sarang burung walet, sarang nggak bisa karena itu bukan misalnya. Atau itu diperluas, pokoknya segala bentuk harta atau yang punya potensi kekayaan itu wajib zakat misalnya. Nah, itu debat atau diskusi dalam reformasi hukum zakat. Lalu yang paling penting sering dibicarakan juga adalah target, yang asnaf disebut asnaf tadi. Mulai dari fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, fisabilillah, amil,
dan juga apa namanya, oh ya tadi sudah amil sama amil ya, jadi sudah 8 asnaf zakat itu masih mungkin nggak untuk didefinisikan ulang? Apa definisi fakir, apa definisi miskin misalnya, berapa kebutuhan, berapa kelayakan, siapa yang mendefinisikan kebutuhan kelayakan itu, apakah di bawah UMR atau di bawah keluarga sejahtera, itu gimana itu mendefinisikannya? Kan dalam fikih Syafi'i misalnya itu beda dengan fikih yang lain, dan beda juga dengan konsep kita sekarang bisa jadi. Nah, kalau kita menggunakan konsep keluarga sejahtera yang ada di PPS misalnya, para petani yang disebut wajib zakat tadi itu justru harus menerima zakat karena pendapatannya selama setahun belum memenuhi keluarga sejahtera. Karena 10 juta dibagi setahun itu kan cuma 800 atau 900 ribu. Coba bayangkan petani punya istri, anak 3, 4, bisa apa 900 ribu itu dalam setahun gitu loh. Tetapi kalau menggunakan fikih lama, dia tetap wajib zakat. Jadi zakatnya wajib, menerima juga iya. Ini kan dari lucu. Lucu mendefinisikan miskin dan fakir misalnya ya. Lalu definisi-definisi lain yang saya kira banyak sekali diskusi di sana, yang paling luas itu ya isu memang fisabilillah yang paling paling luas ya. Pokoknya jalan sosial, jalan kehidupan. Nah, padahal fakir miskin juga kalau fakir miskinnya itu masuk pada isu perumahan, misalnya isu pendidikan, isu pelayanan, isu kesehatan itu bisa mencakup banyak orang, termasuk tadi misalnya adalah isu apa hukum untuk apa namanya human defender misalnya, itu kan artinya ada kebutuhan layanan hukum misalnya ya. Lalu yang jarang diungkap juga adalah isu wafir riqab yang diperluas oleh Pak Masdar, itu untuk orang-orang yang dikungkung oleh sistem sosial sehingga tidak punya akses. Wafir riqab itu kan kalau dalam bahasa fikih klasik hamba sahaya. Hamba sahaya yang sedang proses memerdekakan diri. Jadi secara sosial dia menjadi hamba, tapi ada proses memerdekakan, misalnya dijanjikan oleh majikannya. Nah, kalau kata Pak Masdar, itu wafir riqab itu termasuk orang yang apa namanya tahanan politik, apa namanya di penjara gitu. Dan orang-orang yang secara sosial itu dia tidak dapat akses secara sosial. Jadi misalnya adalah minoritas. Ketika dia pakai sistem sodako tidak bisa, sistem pajak tidak dapat, gitu. Dia tidak dipenjara, itu adalah secara sosial dia tidak punya akses. Nah, perempuan mungkin bisa masuk ke sini, human defender bisa masuk ke sini karena ngetok dari manapun tidak ada jalurnya. Secara sosial dia terkungkung, padahal dia harus hidup secara bermartabat. Nah, atau memproses agar bisa bermartabat, itu mungkin bisa masuk wafir riqab kalau mau apa namanya dibicarakan ulang ya sebagaimana kata Pak Master. Jadi terus amil itu kalau Pak Master sih negara itu tuh artinya. Karena zakat bagi Pak Master adalah pajak, pajak adalah zakat. Jadi amil itu ya negara. Negara itu apa namanya punya hak untuk mengambil sesuai dengan kebutuhannya dalam mengelola kenegaraan. Artinya kalau lebih spesifik adalah ya negara itu berarti pengelola institusi sosial, pengelola penjamin keamanan. Jadi human defender itu karena dia menjadi apa namanya pekerja sosial untuk memastikan kehidupan itu lebih baik, dia amil dalam konteks ini ya, dia amil gitu loh. Tapi bukan amilu zakah tentu saja, tapi amil sosial gitu, amil sosial. Tapi tentu saja ya ini tidak mudah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada banyak diskusi di sana dan tawaran Yuli sesungguhnya bisa masuk dari berbagai pintu jika diskusi itu bisa dibuka dari berbagai pintu tersebut. Jika ingin dipersempit ya tentu saja yang paling mungkin bisa jadi adalah miskin, fakir misalnya. Karena kalau korban kekerasan itu kan nyata sekali mereka adalah orang-orang yang memerlukan layanan untuk bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan layanan itu tidak bisa dilakukan tanpa ada uang, tanpa ada finansial. Dan itu jelas-jelas adalah fakir atau miskin. Tinggal definisinya apakah fakir itu
orang yang tidak ada tidak ada yang menjamin. Kalau miskin itu ada yang menjamin tapi masih kurang gitu, masih kurang. Kalau fakir itu hampir tidak ada, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada orang tua, nggak ada siapapun gitu loh. Jadi betul-betul tidak punya pendampingan, tidak punya pegangan gitu. Kalau miskin ada kerjaan misalnya, tapi tidak cukup. Gajinya sebagai guru honorer 1 bulan 300.000, mana cukup? Walaupun dia guru, punya status, kelihatannya keluar pakai seragam, tapi dilihat gajinya cuma 300.000, itu miskin. Atau 500.000 atau sejuta sekalipun ya masih miskin. Karena kebutuhan di Jakarta, di Rio itu tidak cukup 1 bulan 1 juta misalnya. Nah itu miskin. Jadi ada pekerjaan tapi tidak mencukupi. Kalau fakir itu dia pekerjaannya nggak punya gitu, orang tua tidak ada, nggak ada gandulan, nggak ada pegangan sama sekali. Nah, pada konteks ini saya pikir korban kekerasan seksual itu bisa masuk ya. Jadi ada banyak yang bisa kita buka melalui asnaf ini jika kita setuju bahwa asnaf itu perlu ada reformasi pemikiran. Tetapi kalau tidak setuju ya memang sulit. Tapi prakteknya tetap aja dibuka kok prakteknya. Tapi dengan pembukaan yang terbatas. Tapi terbatas itu siapa yang membatasi? Pertanyaannya kan begitu. Misalnya adalah kata-kata fisabilillah. Itu siapa yang membatasi bahwa ini hanya untuk pelajar, untuk santri, untuk mahasiswa, untuk ulama, untuk ustadz? Itu siapa yang membatasi seperti itu? Nah, itu kan karena awalnya kan juga tidak ada. Nah, karena itu kalau kita mau membuka ya harusnya membuka sekalian dengan filosofi tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari orang kaya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi unsur utama dari asnaf zakat itu membutuhkan dan dia tidak punya. Unsur utama semuanya itu unsur utamanya. Jadi kenapa lalu fakir, kenapa lalu miskin, kenapa lalu kalau amil jasa. Amil itu kan karena dia berjasa. Jadi mungkin dia tidak membutuhkan, tetapi dia telah berjasa, telah melakukan sesuatu yang itu berjasa pada konteks zakat ya. Tapi kalau yang lain itu unsurnya membutuhkan semua. Fakir membutuhkan, miskin membutuhkan, gharim orang kena hutang membutuhkan, dia butuh untuk membayari hutangnya gitu. Fisabilillah juga membutuhkan, kemudian tetapi dia punya barang yang sesungguhnya untuk mencukupi, tapi dia masih membutuhkan. Kenapa? Karena perannya lebih besar dari kebutuhan yang perannya lebih besar dari dari harta yang dia miliki. Dia harus pergi ke berbagai tempat, misalnya harus melayani banyak orang, dan lain sebagainya. Itu fisabilillah. Tapi kalau dia masuk kategori miskin, mungkin tidak perlu pakai fisabilillah. Dan firriqob apalagi saya kira sama, ya Ibnu Sabil juga sama. Jadi Ibnu Sabil itu kan orang yang terputus dari aksesnya yang ada di rumahnya. Di rumahnya bisa jadi dia kaya, tapi ketika berada di kota lain, di tempat lain, dia terputus gitu loh. Kalau sekarang mungkin susah membayangkan karena semua punya ATM semua. Jadi semua punya ATM. Kalau dulu sangat mungkin orang kaya di daerahnya, tapi lalu terjebak pada kota daerah tertentu, tapi tetap kan unsur utamanya membutuhkan. Nah, tapi kalau sekarang kan tinggal pencet tetet sudah keluar uangnya. Jadi mungkin Ibnu Sabil kalau dalam arti orang yang awalnya kaya itu tidak berlaku Ibnu Sabil itu. Jadi dua hal ini saya kira masih perlu untuk didiskusikan kembali, terutama dengan perspektif atau pengalaman perempuan, baik sebagai sumber maupun sebagai target. Nah, yang masih jarang atau bisa dikatakan tidak ada, saya jarang menemukan, itu diskusi tentang ini instrumen manajemen zakat dengan pengalaman perempuan. Ini masih jarang sekali. Amil itu. Kita lihat amil ya, amil dalam arti walaupun saya tahu ada badan amil zakat perempuan, tapi sepertinya masih jadi pelengkap, bukan menjadi perspektif ya, terkait dengan bagaimana instrumen pengelolaan zakat itu menggunakan pengalaman perempuan. Misalnya kita tahu ya, kalau menggunakan
kajiannya siapa yang Bangladesh tuh, Yunus Muhammad Yunus ya, Muhammad Yunus itu kan, dan di Indonesia sesungguhnya juga banyak apa namanya yang di Bogor itu Swadaya, Bina Swadaya atau apa, kajiannya kan mengatakan bahwa perempuan itu dalam banyak kasus adalah orang yang lebih bertanggung jawab ketika dia memiliki hutang atau ketika memiliki uang untuk dikelolanya untuk keluarga. Misalnya kalau dia utang, dia akan cepat bayar dibanding laki-laki. Lalu kalau dia dapat jatah BLT, maka dia akan lebih banyak untuk keluarganya dibanding untuk dirinya, untuk hiburannya. Ini yang kajian ya, jangan ikut apa namanya yang hoax, yang rumpi-rumpi di mana perempuan itu lebih banyak ke mall, lebih banyak ke baso, lebih banyak itu ngerumpi-ngerumpi. Tapi kalau kajian nyata Mahmud Yunus itu kajiannya adalah 90% penerima pinjaman atau hutang apa namanya bank apa namanya Li? Garmen Bank itu kembali dan kembali dan bisa mengaktifkan apa namanya mengaktifkan keluarga, mengaktifkan ekonomi gitu loh, mengaktifkan ekonomi. Nah, pengalaman ini kan harusnya bisa menjadi instrumen pengelolaan zakat, bagaimana agar pengelolaan zakat itu dikelola oleh atau dari pengalaman perempuan sehingga efektif untuk kerja-kerja sosial. Jadi perempuan ketika dipegang modal, diberikan modal atau diberikan uang zakat itu, ya minimal akan digunakan untuk kepentingan keluarganya, tidak untuk kepentingan yang sifatnya luxury atau sifatnya hiburan atau sifatnya karena ada kebutuhan yang lebih mendasar. Nah, kalau zakat pengelolaannya itu didekati dengan pengalaman perempuan, saya yakin sekali nanti soal alokasi, soal manajemen, soal pengelolaan itu akan berbeda dan akan lebih banyak memiliki nilai sisi filantropis yang disebut tadi dibanding sekarang, bisa jadi. Kalau sekarang mungkin kan lebih banyak berpikir simbol-simbol, misalnya membangun dan lain sebagainya, sementara kebutuhan orang yang nyata itu tidak atau kurang terpenuhi. Jadi masih banyak apa namanya kita perlu ijtihad, perlu pemikiran untuk mengembangkan anggaplah pemikiran zakat baik dari sisi sumber dengan berbagai level dan sisinya, dan juga target. Nah, termasuk dalam konteks tadi adalah target asnaf yang disebut oleh Yuli dalam bukunya. Tetapi yang masih belum disentuh juga adalah tadi amil, mengelola pengelolaan zakat, siapa, seperti apa, instrumennya kayak apa, dan lain sebagainya. Karena sementara ini pengalamannya masih pengalaman yang asumsinya netral, tetapi yang terjadi adalah lebih banyak untuk atau ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diasumsikan kebutuhan manusia, padahal bisa jadi itu kebutuhan manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, biasanya kalau menggunakan pendekatan perempuan, nanti orang-orang yang lebih membutuhkan karena difabel misalnya, karena minoritas, karena menggunakan perspektif orang yang paling membutuhkan, orang yang paling bermasalah, orang yang paling mengalami problem hidup, maka pengelolaan zakat akan lebih menjawab apa yang disebutkan oleh hadis sebagai tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi itu kira-kira apa yang ingin saya sampaikan. Yang lainnya saya kira sudah ada secara khusus disebutkan oleh Yuli dalam bukunya yang cukup keren, dan selamat, semoga membuka ijtihad-ijtihad yang lain, terutama dari teman-teman apa namanya NA dan wabil khusus dari PWNA Riau. Selamat untuk semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.